Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Kita akan masuk pada materi subgrup normal ya. Nah, di sini ada subgrup normal, definisi 6.2. Sebuah subgrup H dari grup G dikatakan subgrup normal dari G jika dan hanya jika G Hg inverse sama dengan H untuk setiap G elemen G. Dengan kata lain, H disebut subgrup normal dari G ditulis H subset G jika korset kanan sama dengan korset kiri. Teorema 6.3. Sebuah subgrup dari grup abelian adalah subgrup normal. Buktinya, karena H adalah subgrup dari grup abelian G, maka berlaku untuk setiap G elemen G dan H elemen H, maka G Hg inverse sama dengan G inverse H sama dengan EH sama dengan H. Nah, di sini ada contohnya ya pada 6.11. Dalam Z6 di situ ada himpunannya 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan himpunan H ada 0 dan 3 dan K ada 0, 2 dan 4. Dapat kita tunjukkan H dan K ini adalah konjugat. Kita akan menambahkan dari angka 1 sampai 5. 1 plus 0 plus 5. Nah, 0 itu kan dari anggota bilangan K. 1 tambah 0, 0 tambah 5 jadinya 6. Nah, habis itu sama dengan 0. Kenapa kok 0? Karena itu kan hasilnya 6. 5 ditambah 1. Nah, 6 dikurang 6. 6 itu dari Z6 karena anggotanya ada 6. Jadi 6 dikurang 6 itu hasilnya 0. Himpunan H. Elemen H. Nah, di situ juga sampai dengan 5. 5 plus 0 plus 1. 5 tambah 1 itu kan 6. 6 dikurang 6 hasilnya 0 elemen H. Selanjutnya yang 1 plus 2 plus 5 sama dengan 2 elemen H. Kenapa kok hasilnya 2? Karena 1 tambah 2 hasilnya 3. 3 tambah 5 itu 8. 8 dikurang 6 itu hasilnya 2. Begitu sampai yang terakhir 5 tambah 2 7. 7 tambah 1 8. 8 dikurang 6 hasilnya 2 elemen H. Itu sama semuanya pada pertambahan 2 itu angka 2 itu hasilnya 8. Jadi 8 dikurang 6 hasilnya 2. Yang bawahnya itu ada 1 plus 4 plus 5. 1 tambah 4 5. 5 ditambah 5 10. Nah, kenapa hasilnya 4? Karena 10 dikurang 6 hasilnya 4 elemen H. Begitu sampai ke yang terakhir, yang 5. 5 plus 4 plus 1. 5 plus 4 kan 9. 9 ditambah 1 10. 10 dikurang 6 hasilnya 4 elemen H. Nah, dari penjumlahan di sini sudah terbukti H sama dengan AK inverse untuk suatu AZ6. Nah, selanjutnya ada definisi 6.3. Dua buah subgrup H dan K dari sebuah grup G adalah dua subgrup sekawan atau konjugat jika H sama dengan AKA inverse untuk suatu A elemen G. Di situ di bawahnya ada teorema 6.4. Misal G sebuah grup, H subgrup normal dalam G jika dan hanya jika GH sama dengan HG yaitu korset kanan sama dengan korset kiri. H subset G menjadi GH sama dengan HG untuk setiap G elemen G. Dengan buktinya, untuk yang arah kanan diketahui H subset G akan kita buktikan GH sama dengan HG untuk setiap G elemen G karena H adalah subgrup normal dan G, maka untuk setiap G elemen G sama dengan GHG inverse sama dengan H sehingga menjadi GHG inverse sama dengan HG menjadi G inverse G sama dengan HG, GHE sama dengan HG, GH sama dengan HG. Jadi sudah terbukti korset kanan sama dengan korset kiri itu sama. Nah, selanjutnya itu untuk yang arah kiri diketahui untuk setiap G elemen G, GH sama dengan H,
Maka untuk setiap G elemen G, E G inverse elemen G, sehingga GHG inverse sama dengan HG G inverse, GHG inverse sama dengan HE, menjadi GHG inverse sama dengan H. Jadi terbukti untuk setiap G elemen G, GHG inverse sama dengan H, sehingga H normal di G. Selanjutnya ada teorema 6.5. Misal G sebuah grup, H adalah subgrup normal dari G. Jika dan hanya jika GHG inverse subset H untuk setiap G elemen G, atau dapat dinyatakan sebagai H normal di G menjadi GHG inverse subset H untuk setiap G elemen G. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan teorema 6.5 ini. Untuk yang arah kanan, diketahui H normal di G akan kita buktikan GHG inverse subset H untuk setiap G elemen G. Ambil sembarang A elemen GHG inverse, maka A dapat dinyatakan sebagai A sama dengan GH1 G inverse untuk H1 elemen H. Maka jika GH1 elemen GH, maka GH1 elemen HG. Dapat kita tuliskan GH2 sama dengan H2G untuk H2 elemen H. Untuk setiap G elemen G, E G inverse elemen G, sehingga A sama dengan GH1G inverse sama dengan H2G G inverse sama dengan H2E sama dengan H2 elemen H. Jadi terbukti untuk A elemen GHG inverse, maka A elemen H atau GHG inverse subset H. Nah, untuk pembuktian yang ke kiri itu ya, diketahui GHG inverse subset H untuk setiap G elemen G akan kita buktikan H normal di G. Ambil sembarang A elemen HG, maka A sama dengan H1G untuk H1 elemen H. Untuk setiap G elemen G, G inverse, sehingga G inverse A sama dengan G inverse H1G elemen GHG inverse subset H. Diperoleh G inverse A elemen H, maka G inverse A sama dengan H1 untuk H1 elemen H. Jadi A elemen HG, maka A elemen GH atau HG subset di HG. Selanjutnya, ambil sembarang A elemen GH, maka A sama dengan GH1 untuk H1 elemen H. Untuk setiap G elemen G diperoleh AG inverse elemen H, maka AG inverse sama dengan H1. Untuk H1 elemen H, untuk setiap G elemen G, AG inverse G sama dengan H1G menjadi AE sama dengan H1G, A sama dengan H1G elemen HG. Jadi A elemen GH, maka A elemen HG atau AGH subset GH. Sehingga dari dua solusi di atas dapat disimpulkan GH sama dengan H atau H subgrup normal dalam G. Nah, selanjutnya ada teorema 6.6. Jika H dan K adalah subgrup normal dari grup G, maka yang pertama itu ada H irisan K merupakan subgrup normal dari G. Yang kedua, HK sama dengan KH subgrup normal pula dari G. Yang ketiga, H gabungan K sama dengan HK. Dengan bukti, untuk yang pertama, diketahui H dan K adalah subgrup normal dari grup G, akan dibuktikan bahwa H irisan K juga subgrup normal dari G. Karena H dan K subgrup normal G, maka untuk setiap G elemen G, GH sama dengan HG dan GK sama dengan KG, sehingga H irisan K sama dengan X mutlak X elemen H dan X elemen K. Untuk setiap X elemen H irisan K dan setiap G elemen G, XG sama dengan GX. Nah, untuk yang kedua, diketahui H dan K adalah subgrup normal dari grup G, akan dibuktikan HK sama dengan KH subgrup normal dari G, H dan K subgrup normal G, maka untuk setiap G elemen G, GH sama dengan HG dan GK sama dengan KG. Karena H dan K subgrup normal,
maka HK dan sama dengan KH, serta untuk setiap G elemen G, GHK sama dengan HKG. Yang ketiga, diketahui H dan K adalah subgrup normal dari G, akan dibuktikan H gabungan K sama dengan HK. Nah, pembahasan yang terakhir pada materi ini ya, ada centralizer, normalizer, dan stabilizer. Misalkan G sembarang grup dan H sembarang subset tak kosong dari G. Definisi 6.3, centralizer dari G. H sama dengan G elemen G, mutlak GHG inverse sama dengan H untuk setiap H elemen H. Menjadi G elemen G, mutlak GH sama dengan HG untuk setiap H elemen H. Menjadi G elemen G, mutlak G inverse HG sama dengan H untuk setiap H elemen H. Definisi 6.4, center dari grup G. ZG sama dengan G elemen G mutlak AG sama dengan GA untuk setiap A elemen G. Definisi 6.5, normalizer. NGH sama dengan G elemen G mutlak GH G inverse sama dengan H. Dengan cara yang sama, dengan pembuktian bahwa H adalah subgrup dari G, dapat dibuktikan pula bahwa NGH subgrup dari G akan ditunjukkan bahwa H subgrup dari NGH karena H dan NGH subgrup dari G, maka untuk menunjukkan CGH subgrup dari NGH, maka cukup dengan menunjukkan CGH subset NGH.